Yogya Poskom, Sleman, Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari, Sleman Bambang Yunianto akhirnya ungkap soal pemanggilan mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Raudi Akmal. Pendalaman tengah dilakukan untuk segera ada penetapan tersangka. Memang benar Kejaksaan Negeri Sleman kemarin melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Saudara Sri Purnomo ya, dan Bupati Sleman. Kemudian pada hari ini tadi kepada Saudara Rodi ya sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi semua, dan ini terus kami berproses untuk melakukan lanjutan juga keterangan dari saksi-saksi yang lain juga. Kita terus akan melakukan pemanggilan kepada yang lain juga. Terkait apa ini Pak pemeriksaannya? Terkait dengan dana hibah pariwisata yang sudah tahap penyidikan dan memang sudah berjalan, tinggal kita ini melakukan pendalaman untuk nanti dilakukan penetapan tersangka. Kalau untuk Raudi sendiri, tadi ada berapa pertanyaan yang dia sebut? Kalau pertanyaan untuk Saudara Rodi tadi sekitar 30 pertanyaan gitu. Kalau Pak Sri Purnomo kalau tidak salah 25 pertanyaan. Ini Pak, Mas Raudi kan sebagai legislator ya. Untuk kasus ini kapasitasnya beliau sebagai apa? Jadi memang beliau diperiksa sebagai saksi ya. Saksi itu berarti yang mengetahui ya, dalam hal ini kita meminta keterangannya, kapasitasnya selaku pribadi Saudara Rodi sendiri. Jadi selaku pribadi. Pak, nanti setelah ini apakah ibu juga akan dipanggil Pak? Kenapa? Ibu Gustini. Oh ya, itu kita belum bisa menyampaikan ya, karena ini kan masih penyidik juga masih melakukan pembahasan dan pendalaman. Nanti kalau memang ada informasi terbaru pasti akan kami sampaikan ke rekan-rekan media semua. Pasti. Itu artinya akan ada pemanggilan saksi-saksi lain? Pasti ada. Kami masih terus ini berlanjut, prosesnya masih berjalan, dan pasti nanti kalau sudah akan dilakukan penetapan tersangka pasti kami akan merilis secara resmi ya. Yang jelas sekarang ini masih kita dalami, kita periksa untuk meyakinkan para penyidik nanti dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Berarti total ada berapa saksi Pak? Ini sekitar hampir 240 orang saksi. 40. Ya. Pak, bisa dipastikan pemanggilan Raudi itu berarti bukan atas nama sebagai anggota Dewan gitu? Terlepas dari jabatan beliau selaku anggota DPR. Pribadi ya. Jadi sebagai pribadi Saudara Rodi sendiri. Ada target Pak untuk menyelesaikan kasus berapa lama? Pada prinsipnya secara umum setiap penanganan perkara itu pasti kasuistis ya sifatnya ya. Jadi kami tidak ada sifatnya target, hanya terus berjalan gitu. Terus berjalan dan terus kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan nanti kalau sudah memang hasilnya sudah lengkap, kami akan melakukan penetapan tersangka, ya pasti kami akan merilis kepada rekan-rekan media. Ada rencana pemanggilan lagi Pak, 2 orang ini Pak? Nanti tergantung dari kesimpulan daripada penyidik, dari apa pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, nanti pasti akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Rencana siapa Pak besok Pak? Ya? Rencana siapa yang akan dipanggil? Itu masih nanti dibahas. Pokoknya ditunggu saja. Yang penting prinsipnya kami dalam hal ini proses penanganan perkara khususnya dana hibah ini pasti akan kita terus berlanjut, dan kita transparan kok. Siapapun kita undang, kita panggil, kita periksa sebagai karena ini sudah penyidikan, maka sebagai saksi kita dalam hal ini akan terus melakukan pemanggilan. Estimasi kerugian negara total berapa? Memang seperti yang sudah mungkin rekan-rekan media juga mengetahui, mungkin estimasi yang ada itu sekitar mungkin hampir 10 miliar ya, yang seperti sudah diketahui ya estimasi kerugian negara. Dan kami pun dalam hal ini terus melakukan pendalaman. Bukti awalnya apa sih Pak untuk yang mengantarkan ex bupati sama itu merupakan materi penyidikan ya. Jadi itu merupakan suatu materi penyidikan yang kita belum bisa sampaikan karena itu masih materi penyidikan. Yang pada prinsipnya mereka dimintai keterangan sebagai saksi.
Kalau sedikit selama ini tidak ada kendala. On the track ya? On the track, kita berjalan apa adanya, kita melakukan kegiatan penegakan hukum dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Pak, mungkin modusnya bisa dibocorannya aja Pak. Modusnya apa? Nanti pada waktunya kalau sudah kita merilis, nanti kita menetapkan tersangka, pasti nanti kita uraikan seperti apa modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Tidak ada intervensi dari tidak para ada, pihak, Pak? tidak. Kalau saat ini yang sudah ditetapkan tersangka ada berapa? Belum ada, Mas. Tapi sabar ya. Ditunggu saja waktunya, pasti akan dirilis ke rekan-rekan media. Apa ada satu politisi lagi yang akan